Bung Joy, lawan kita nih di final Thailand, Bung Joy, yang secara mengejutkan bisa mengalahkan Australia, Bung Joy. Apa yang perlu dievaluasi oleh pelatih Indra Syafri? Kita berkaca dari laga melawan Malaysia saja, Bung Joy. Apa yang perlu menjadi evaluasi sebenarnya? Ya, yang kalau Anda bilang mengejutkan, saya bilang sih enggak ya, Reza. Karena Thailand tuh bagus kan. Oke. Yang seperti saya bilang tadi, waktu dia lawan Malaysia, sebetulnya mereka harusnya yang menang. Karena 3 shot mereka kena tiang dan mistar. 3 kali loh kena tiang dan mistar. Jadi itu faktor keberuntungan saja. Jadi lawan Indonesia di final ini memang lawan yang sesungguhnya yang saya prediksi tadinya Australia, tapi Australia kalah. Dan mainnya jelek sekali. Bukan soal gol bunuh dirinya, tapi memang Australia tidak menunjukkan kualitasnya. Justru Thailand yang... Ada prediksinya Australia ke final, bukan Thailand? Bukan Thailand tadinya, karena Australia menurut saya sangat mengesankan pada pertandingan mereka di grup. Dan Thailand justru tidak terlalu mengesankan, jauh lebih mengesankan Malaysia yang mengalahkan Brunei Darussalam 11 gol kalau nggak salah. Tapi Thailand makin lama makin baik dan mereka melaju ke final. Dan harus diingat mereka 5 kali juara di U19 AFF. Jadi mentalitas mereka pada U19 sudah teruji. Malaysia juara bertahan kalah oleh Indonesia, harusnya Indonesia naik nih level confidence-nya supaya bisa mengalahkan Thailand. Karena kalau di sektor senior kan Indonesia ini masih mental block melawan tim-tim dari Asia Tenggara yang dari dulu musuh bebuyutan. Masa sih? Senior Thailand. kita masih mental block. Bukankah itu bukan lawan kita lagi? Kalau lawan Vietnam mereka udah bisa hilangin. Tapi kita belum pernah ketemu Thailand lagi dengan kemenangan yang meyakinkan. Atau bahkan mungkin lebih sering kalah di sektor senior. Jadi kalau besok menang lawan Thailand di U19, harusnya seniornya ikut terbawa. Karena mental blocknya udah bisa hilang. Kalau lawan Vietnam, Filipina, Kamboja udah sering sekali menang. Lawan Malaysia sering sekali menang, lawan Thailand yang jarang menang. Tapi kan banyak yang bilang kalau senior tuh kelasnya udah Asia sekarang, ya kan? Iya, minimal setelah kita bisa melampaui Vietnam ya. Saya sependapat dengan Joy. Untuk menghadapi Thailand memang kalau di senior kita masih belum bisa dapat ukuran lagi nih ya. Tapi kalau kita lihat di tim under 19, ya terakhir untuk junior katakanlah seperti itu di SEA Games Kamboja kita sukses mengalahkan Thailand ya. Dan kalau sekarang jangan lupa juga bahwa Thailand ini terakhir juara 2017 di ajang waktu itu kan namanya under 20 ya, AFF. Kini jadi under 19 U19. Dan bagi Indonesia ini kesempatan untuk bisa membuktikan kembali setelah terakhir kita juara 2013. 2013 ya, sudah 11 tahun yang lalu ya. Dan Thailand juga berharap bisa memetik juara lagi. Kalau kita bicara soal perjalanan dari kedua negara ini, ya harus diakui bahwa Thailand 7 kali ke final, 5 kali juara. Kita sekali ke final, 1 kali juara. Mudah-mudahan ini bisa juara lagi begitu kan, menghadapi Thailand. Tapi saya pikir juga ini menjadi ujian yang kedua ya. Setelah kita menaklukkan Malaysia di semifinal malam hari ini, Thailand juga akan menjadi lawan yang sebenarnya lagi untuk Indonesia. Dan ya saya pikir kalau kita lihat dari apa yang ditampilkan Thailand di fase grup, di grup C, ya sangat layak untuk diwaspadai. Sangat layak ke final pastinya ya. Ke final mereka pantas ya. Karena Australia yang sebelumnya saya prediksi juga bakal ke final, tapi setelah menghadapi pertandingan semifinal mereka tidak lebih bagus penampilannya begitu. Nah soal taktik Bung Joy, taktik Indra Syafri sejauh ini bagaimana Anda menyoroti taktik Indra Syafri? Saya kira Indra Syafri dan Sintayong itu sekarang dalam pemikiran hampir sama. Kalau kita lihat dalam formasi mereka di lapangan ya 3-5-2 atau 3-4-2-1 kadang-kadang. Tapi 3 back yang dipasang dan tadi terlihat betul 3 back terutama kalau kita bicara pemain seperti Iqbal. Dia betul-betul percaya diri di belakang dan bisa mengunci semua pemain Malaysia yang berbahaya dan dia betul-betul dia jadi leader di belakang. Jadi 3 central back itu betul-betul bisa menjadi tembok yang kokoh dan itu juga yang pasti menurut saya akan diterapkan melawan Thailand yang menurut saya punya kemampuan individu lebih bagus daripada Malaysia. Kemampuan mereka dalam membangun serangan juga sangat bagus. Mereka sangat confident. Saya lihat beberapa kali tadi pemain yang di sayap kanan, Tanon kalau tidak salah, dia bisa melakukan passing dengan back heel, bisa melakukan beberapa pergerakan individu yang menurut saya, wah ini kelasnya udah kelas senior gitu loh. Jadi memang ini harus diperhatikan betul pemain-pemain Thailand ini confidence. Meskipun
kalau dari catatan saya, Thailand U19 yang ini tidak sebagus U19 mereka sebelumnya karena memang ada dispute di federasi mereka untuk pembinaan yang U19. Ada sedikit masalah lah. Dan ini bukan tim terbaik yang pernah mereka kirim, tapi bisa masuk final juga gitu loh. Jadi artinya Indonesia tetap harus sangat hati-hati. Prediksi saya sih kemarin waktu awal-awal saya bilang Indonesia ini harusnya juara. Kalau lihat dari awal penampilan lawan Filipina, lawan Kamboja, lawan Timor Leste. Tapi kan kata Bung Kosit tadi ya, fase grup itu nggak bisa dihitung lah, terlalu mudah untuk Indonesia. Betul, terlalu mudah. Tapi faktor tuan rumah dan faktor tim yang menurut saya sangat bagus hanya dengan beberapa pemain naturalisasi ternyata bisa tampil dengan sangat bagus. Bahkan pertandingan melawan Filipina menurut saya itu salah satu yang terbaik. Memancing saya nih, minggung lagi soal naturalisasi nih. Bung Joy. Cuma 2 kalau nggak salah kan? Iya, tapi kan semua itu sudah pemain Indonesia, Bung Joy. Walaupun jumlahnya memang dibandingkan senior lebih sedikit seperti itu ya, Bung Joy. Iya, mudah-mudahan aja pertemuan terakhir di ajang AFF ya, Under 19, Indonesia kan tahun 2018 bertemu dan waktu itu kita menang 2-1 ya, Indonesia unggul 2-1 atas Thailand. Waktu itu Febi Eka Putra dan Sahrian Abimanyu yang menciptakan kemenangan untuk Indonesia untuk perebutan tempat ketiga tapi ya, dan kini ketemu di final untuk pertama kalinya dan saya kira kesempatan itu sangat terbuka ya. Indonesia bermain di kandang sendiri. Tahun 2018 waktu itu juga tampilnya di Jawa Timur di Stadion Deltras Sidoarjo. Indonesia menang 2-1 atas Thailand. Mudah-mudahan sejarah itu bisa kembali berulang di Jawa Timur. Dan kali ini kan di final gitu. Ini akan lebih punya nilai dibandingkan dengan ketika cocok logi nih ya. Cocok logi dibandingkan dengan 2018 ketika bertemu di perebutan tempat ketiga. Oke, tentunya harapan kita adalah Indonesia bisa mengalahkan Thailand di partai final. Tapi dengan melaju ke final, Bung Joy, dan semoga saja kita bisa menang itu ya. Apa artinya ya untuk pembinaan usia muda saat ini di Indonesia khususnya bagi tim U19? Iya, pertama memang kalau maju ke final dan menjadi juara, ini memang ada kemajuan yang berarti dari juara tahun 2013 ya, Siti. Iya, 2013. Kemudian sekarang 2024. Artinya sebetulnya pemain-pemain ini kan berada di level klub. Ya kan, kalau mereka mendapatkan jam terbang yang lebih banyak lagi daripada posisi sekarang, saya yakin udah dari awal kita sudah bisa menentukan ini Indonesia akan juara karena bangunan permainan secara tim dan secara individu mereka sudah ada di dalam klub. Indra Safri itu tinggal ngatur-ngatur aja. Ini pemain potensinya ada di mana, lalu dia menerapkan formasi yang seperti yang dia inginkan karena pemainnya sudah cukup matang di klub gitu loh. Tidak perlu lagi dia minta-minta, ayo dong mainin pemain saya yang ada di U19 gitu. Ini kan yang tidak terjadi sebetulnya di kelompok U23 juga gitu loh. Tapi yang menarik di U19 ini banyak pemain jebolan Serie A ya. Ada Kakak, ada Buffon, ada Kakak. Iya, tapi Alvarez Buffon, kemudian juga Kadek Ariel ini adalah pemain yang tampil di Liga 1 ya, bersama Bali United dan juga Borneo. Mereka adalah kayak Buffon ya, dia selalu tampil rutin ya, continue bersama Borneo dan dia menjadi salah satu pemain andalan di lini pertahanan Borneo dan kita lihat bagaimana penampilan Buffon sepanjang kejuaraan ini ternyata cukup luar biasa. Konsisten ya. Dan saat ini dia menjadi penentu lolosnya Indonesia ke final. Dia bermain sangat konsisten. Ini kan pasti orang tuanya gila bola semua ya, Bung Joy ya. Udah pasti, udah Figo, pasti. Kakak, Buffon. Karena dari penamaan saja mereka adalah sudah pasti orang tuanya adalah orang yang betul-betul sangat mencintai sepak bola ya, sampai anaknya udah pasti beberapa malah Kaviatur itu sudah bermain bola itu sudah usia sangat muda di SSB gitu loh. Jadi memang itu sudah pasti dukungan dari orang tuanya. Dan yang sekarang U19 yang kita unquote kita bilang tim nasional ini, mereka betul-betul dibina di level yang sejak sangat awal. Tapi mereka butuh kompetisi terus kan untuk bisa sampai kepada level senior dan bisa bersaing dengan elit Asia seperti Korea, Jepang, atau siapapun lah, you name it, di level elit Asia. Mereka butuh jam terbang yang lebih banyak. Dan itu yang sebetulnya investasi yang selalu saya tuntut dari PSSI, bukan cuma mendatangkan pemain diaspora, tapi juga investasi di pembinaan usia muda. Oke, kan itu prediksi skor Indonesia-Thailand, Bung Joy? Indonesia 1-0. 1-0.
Bung Kesit? Indonesia 2-1. 2-1. Thailand bisa mencetak gol ya. Ada 3 gol tercipta di laga itu. Oke, baik. Terima kasih Bung Kesit. Oke, Reza. Bung Joy, kita harapkan kemenangan tentunya untuk Indonesia ketika menghadapi Thailand di final Piala AFF U19.